there's no smoke without reason. It's a sign of something wrong in my lungs. There's a poison I've been breathing in too long. 'Cause there's no I in we. And there's no you in me. 'Cause I've been burned way beyond the third degree. 'Cause your words are like gasoline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa semuanya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silahkan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, persilahkan. Selesai. Para siswa semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang kemagnetan yang kemarin sudah kita bahas. Namun untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang lebih spesifik, yaitu tentang gaya Lorentz. Apa anak-anak? Gaya Lorentz. Ya. Apa itu gaya Lorentz? Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Sebelum kita melanjutkan pelajaran tentang gaya Lorentz, yang pertama tujuan pelajaran kita hari ini adalah satu, untuk mengetahui pengertian gaya Lorentz. Apa itu pengertian gaya Lorentz? Yang kedua adalah bagaimana kita menemukan rumus gaya Lorentz. Yang ketiga adalah bagaimana kita mengaplikasikan gaya Lorentz itu dalam perhitungan-perhitungan yang nanti akan kita latih, yaitu tentang soal yang berhubungan dengan gaya Lorentz. Para siswa semuanya, tentu kalian masih ingat bahwa suhu di musim ini sangat panas karena ini sudah memasuki musim kemarau. Oleh karena itu kita memerlukan alat bantu untuk penyejuk pada tubuh kita atau suhu di sekeliling kita, yaitu dengan menggunakan apa? Mungkin siswa sudah tahu jawabannya. Ya, jawabannya adalah menggunakan kipas angin. Ya, kipas angin. Yang menjadi masalah adalah kalian tahu tidak cara kerja kipas angin. Nah, itulah yang akan kita bahas nanti yang berhubungan dengan gaya Lorentz. Yang kedua adalah kalian dalam belajar kuat arus listrik, volt listrik, kemudian tegangan listrik, itu semuanya menggunakan alat-alat listrik salah satunya. Jadi kalau kita tadi sudah melihat bahwa kipas angin itu bergerak, tentunya kamu harus tahu apa yang menyebabkan kipas angin itu bisa berputar. Yang menyebabkan berputar itu adalah berarti ada dorongan. Dorongan yang menyebabkan kipas bergerak itu namanya gaya. Nah, gaya itu yang disebut dengan gaya Lorentz. Ya, terus kira-kira di dalam kipas itu ada apa saja kok bisa menggerakkan kipas itu? Nah, untuk lebih jelasnya, kalian nanti melakukan percobaan di laboratorium. Nah, ternyata di dalam kipas itu ada 3 komponen dasar. Yang pertama adalah ada kawat panjang. Yang kedua ada arus yang mengalir dalam kawat itu. Yang ketiga ada magnet. Kita ulangi. Yang pertama ada apa? Yang pertama ada kawat yang panjang, yang kedua ada arus yang mengalir pada kawat itu, yang ketiga ada magnet. Ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah apabila ada kawat dialiri arus listrik dan kawat itu melewati medan magnet, maka kawat itu akan menimbulkan gaya. Nah, gaya itu yang disebut dengan gaya Lorentz. Nah, prinsip inilah yang digunakan oleh para ahli fisika untuk membuat alat yang disebut dengan kipas angin. Itu dulu yang saya sampaikan. Nah, ada pertanyaan tidak?
Jadi gaya Loren itu adalah hasil perkalian antara panjang kawat, yaitu yang dilambangkan dengan L, dikalikan dengan medan magnet yang dihasilkan oleh magnet, dan dikalikan dengan arus yang mengalir pada kawat tersebut, dan dikalikan dengan sinus theta antara kawat dengan medan magnet. Sehingga kalau dirumuskan secara matematis, yaitu F sama dengan B kali I kali L kali sin theta, atau disingkat F sama dengan Gil Sinta. Ulangi, F sama dengan Gil Sinta. F sama dengan gaya Loren yang satuannya Newton, B adalah medan listrik yang satuannya adalah Tesla, I adalah kuat arus listrik, satuannya adalah ampere meter, dan L adalah panjang kawat, satuannya meter, dan yang terakhir sudut yang satuannya adalah derajat. Itulah persamaan atau rumus gaya Loren yang kita bisa menemukan lewat percobaan di laboratorium. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal gaya Loren. Misalkan ada sebuah soal seperti ini. Sebuah kawat penghantar panjangnya 2 meter dialiri arus listrik yang besarnya 0,5 ampere. Jika kawat tersebut tegak lurus melewati medan magnet yang besarnya 20 Tesla, hitunglah gaya Loren pada kawat tersebut. Saya ulangi sekali lagi, sebuah kawat penghantar panjangnya 2 meter dialiri arus listrik yang besarnya 0,5 ampere. Jika kawat tersebut tegak lurus melewati medan magnet yang besarnya 20 Tesla, hitunglah gaya Loren pada kawat tersebut. Untuk menjawab soal ini, kalian yang pertama-tama harus mengetahui besaran-besaran apa yang ada dalam soal tersebut. Yang pertama adalah sebuah kawat penghantar yang panjangnya 2 meter. Di sini ada kata-kata panjangnya 2 meter. Itu berarti yang diketahui adalah L sama dengan 2 meter. Berikutnya adalah dialiri arus listrik yang besarnya 0,5 ampere. Di sini berarti yang diketahui adalah I sama dengan 0,5 ampere. Kemudian yang ketiga, kawat tersebut melewati medan magnet yang besarnya 20 Tesla. Di sini ada kata-kata melewati medan magnet yang besarnya 20 Tesla, itu berarti B sama dengan 20 T. Kemudian karena tadi ada kata-kata tegak lurus, berarti sudutnya adalah theta sama dengan 90 derajat. Untuk menjawab soal tadi, kita menggunakan rumus gaya Loren, yaitu F sama dengan Gil Sinta, atau F sama dengan B kali I kali L kali sin theta, dimana B nya kita masukkan 20, I nya kita masukkan 0,5, L nya kita masukkan 2, sin kita masukkan sin 90 yang nilainya 1, sehingga nanti jawabannya adalah 20 kali 0,5 kali 2 kali 1. 20 kali 0,5 adalah 10,
kalikan 2 adalah 20, kali 1 berarti sama dengan 20 Newton. Jadi ini contoh soal tentang gaya Lorentz yang baru kita bahas. Saya kira untuk contoh soal sampai di sini dulu. Para saudara sekalian, setelah kita kepada tujuan pembelajaran kita yang terakhir, yaitu apa manfaat gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari atau apa penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. Tadi yang pertama sudah kita bahas. Yang pertama adalah manfaatnya adalah digunakan untuk kipas angin. Apa? Kipas angin. Yang kedua digunakan untuk alat-alat listrik seperti ampermeter, voltmeter, ambatan meter atau ohmmeter. Manfaat lain adalah kalau digunakan ibu-ibu biasanya digunakan untuk mixer, blender, itu juga menggunakan gaya Lorentz. Dan yang tidak kalah menarik biasanya yang keempat ini, yaitu yang digunakan untuk permainan anak-anak, yaitu untuk mobil Tamiya untuk balapan. Sehingga kalau anak-anak tahu konsep gaya Lorentz ini, biasanya mereka akan menang dalam perlombaan itu, karena kalau dia tahu gaya Lorentz ini, biasanya mereka akan menggunakan kumparan yang lebih panjang, kemudian arus yang lebih kuat, dan medan magnet atau magnet yang lebih besar. Kalau temannya yang lainnya tidak tahu, sedangkan dia tahu konsep gaya Lorentz, maka anak yang punya ilmu tentang gaya Lorentz ini akan memenangkan pertandingan itu. Saya kira itu hasil dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum saya akhiri, saya simpulkan dulu. Jadi kesimpulan kita hari ini yang pertama tadi adalah pengertian gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang dihasilkan oleh kawat yang berarus listrik, di mana kawat yang berarus listrik itu melewati medan magnet. Yang kedua adalah rumus gaya Lorentz adalah F sama dengan BI L sin theta, atau disingkat dengan F sama dengan Bill Sinta. Yang ketiga yaitu contoh-contoh soal tentang gaya Lorentz. Kalian bisa belajar sendiri di sumber-sumber belajar yang lain, sehingga nanti kalian lebih mahir dalam mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan gaya Lorentz. Yang terakhir adalah kita sudah tahu yaitu penerapan gaya Lorentz, yaitu digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu di antaranya adalah kipas angin dan alat-alat listrik yang lain. Saya kira perjumpaan kita hari ini bisa saya akhiri sampai di sini. Kalau ada yang kurang jelas, nanti kita bisa lanjutkan ketika kita pelajaran sudah mulai tatap muka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.